Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini. Nah, dulu masih ingat ya, ada tagar Indonesia gelap dan bahkan dibarengi dengan kabur aja dulu, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Hal tersebut pun juga memicu reaksi dari para politisi-politisi, para wakil menteri, pejabat-pejabat dan lain sebagainya terkait kabur aja dulu. Bahkan dari wakil menteri ketenagakerjaan misalkan, nggak usah balik juga nggak apa-apa dan lain sebagainya. Terkait Indonesia gelap, Pak Luhut bahkan, kau yang gelap bukan Indonesia. Nah, tetapi saat ini ada Bank Dunia. Wah, kalau Bank Dunia itu kan ramalannya tidak kaleng-kaleng ya, dan pasti berdasarkan data-data terkini. Nah, bukan dari mahasiswa ramalan Indonesia gelap, kini dari Bank Dunia. Nah, menurut saya sangat masuk akal sekali ya, masuk akal sekali. Karena saat ini itu uang 100.000 misalkan kita belanjakan itu sangat tidak masuk akal sekali ya. 100.000 dibelanjakan ayam, dibelanja itu belum yang lainnya, belum tagihan listrik, belum tagihan sekolah, belum tagihan yang lainnya, cicilan dan lain sebagainya. Nah, itu juga menurut saya menjadi perhatian ya, karena penghasilan UMK misalkan itu tidak sebanding dengan biaya hidup dan lain sebagainya. Nah, apakah memang bahan pokok kita terlalu tinggi atau gaji yang kita terima itu tidak sebagaimana mestinya? Nah, apakah memang demikian ya? Nah, kalau kita lihat dari data di sini ya, data Bank Dunia, ada 60% penduduk Indonesia miskin. Bayangkan 60% jika di total ya, jumlah penduduk Indonesia itu 280 juta jiwa, 60%. Wow, berarti bisa 160 juta jiwa ya penduduk miskin ya. Ini juga menjadi tantangan besar ya kepada pemerintahan saat ini ya, Pak Prabowo Subianto. Bank Dunia atau World Bank masih mengkategorikan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penduduk miskin dengan porsi sebesar 60,3% dari jumlah penduduk pada 2024 sebesar 285 juta jiwa. Persentase penduduk miskin yang setara 171 juta jiwa itu didasari dari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas, upper middle income country, sebesar 6,85 US dollar per kapita per hari atau setara pengeluaran 115.000 per orang per hari, kurs 16.800. Nah, menurut saya ini juga sangat masuk akal sekali ya, pengeluaran 115, apalagi di perkotaan ya. Di perkotaan, di Jakarta misalkan, itu menurut saya satu orang 115.000 cukup masuk akal sekali ya. Rokok misalkan, biaya makan 3 hari misalkan, anggap saja 20.000 kali 3, 60.000. Rokok 30.000, 90.000, belum bensin dan lain sebagainya ya. Menurut saya juga sangat masuk akal sekali. Menurut saya ya, 115.000 lah per orang ya. Itu bisa dikategorikan masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Karena pejabat-pejabat kita, bayangkan ya, per bulannya itu bisa digaji ratusan juta. Bayangkan, sangat berbeda sekali dengan gaji UMK, UMR dan lain sebagainya. Seharusnya gaji pejabat-pejabat itu ya jangan sampai seperti itu ya, ratusan juta. Ini juga sangat wow sekali ya. Sangat berbeda sekali dengan masyarakat di bawah dengan gaji yang 6 juta, 7 juta, tapi pejabat-pejabat yang kerjaannya sangat santai bisa mendapatkan gaji yang cukup fantastis sekali ya. Meski masih menjadi mayoritas, perkiraan persentase penduduk miskin untuk 2024 itu turun dibanding 2023 yang sebesar 61,8%. Proyeksi tingkat kemiskinan Indonesia pada 2025 pun Bank Dunia perkirakan akan semakin menurun menjadi 58,7%, 2026 menjadi 57,2%, pada tahun 2027 menjadi 55,5%. Meskipun permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi
Ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi resiko overheating, dikutip dari laporan Bank Dunia. Ya, seperti itulah. Jadi, apakah Anda lebih percaya data BPS atau Bank Dunia? Karena kalau kita lihat dari BPS, pada saat lalu juga mengklarifikasi setidaknya data kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia. Nah, ini juga sangat lucu sekali. Pada saat lalu itu sangat ya, BPS itu kategori pengeluaran 20.000 itu sudah kelas menengah, kan sangat sekali ya. Kepala Badan Statistik BPS Amalia memberikan penjelasan mengenai data terbaru mengenai angka penduduk miskin Indonesia yang dirilis Bank Dunia. Laporan Bank Dunia berjudul Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mengkategorikan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penduduk miskin dengan porsi 60,3%. Dari persentase ini artinya jumlah penduduk miskin RI sebanyak 171 juta jiwa. Amalia menghimbau semua pihak untuk menyikapi laporan itu secara bijak. Mari kita lebih bijak memaknai dan memahami angka kemiskinan Bank Dunia, karena itu bukanlah sesuatu keharusan kita menerapkan. Itu hanya referensi saja, kata Amalia. Ini juga sangat sekali ya. Amalia menjelaskan sebabnya perhitungan 60,3% penduduk Indonesia miskin yang dilakukan Bank Dunia itu menggunakan standar perhitungan berdasarkan kelas menengah atas yang memiliki daya beli yang lebih tinggi dengan pengeluaran setara 6,85 per kapita. Nah, menurut saya ini juga sangat masuk akal sekali ya, sangat masuk akal sekali, di mana syarat untuk kepemilikan rumah bersubsidi pemerintahan Pak Prabowo itu memiliki gaji sebesar 12 hingga 14 juta. Nah, menurut saya itu sangat masuk akal sekali dengan rilisan Bank Dunia. Dan menurut saya kategori 12-14 juta gaji yang dimiliki itu menurut saya sudah sangat sekali ya. Menurut saya itu adalah sudah mencangkup apa yang diungkap oleh rilisan Bank Dunia ini. Satu hari 115.000. Misalkan anggota keluarga ada 4. Ya minimal memang gaji seperti itu, 14 juta lah, 14 juta. Baru bisa dikatakan kelas menengah. Dan untuk di bawahnya itu menurut Bank Dunia ada masyarakat yang dikategorikan miskin 171 juta jiwa. Dan menurut saya juga persyaratan di DKI Jakarta khususnya untuk kepemilikan rumah bersubsidi dari pemerintah itu menggunakan rilisan dari IMF. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, Luhut soal tagar Indonesia gelap, kau yang gelap bukan RI. Nah, saat ini ada rilisan Bank Dunia ya. Kira-kira bagaimana komentar Pak Luhut ya? Pasti akan kaget ya. Ternyata benar apa yang dikatakan mahasiswa pada saat lalu ya, Indonesia memang gelap. Karena rilisan dari Bank Dunia IMF ini tidak kaleng-kaleng ya. Setidaknya ada 60,3% masyarakat Indonesia itu berada di garis kemiskinan. Dan bahkan kalau di jumlah totalnya ya, itu mencapai 171 juta jiwa. Bayangkan ya, ini memang menjadi tugas yang besar ya dari Pak Prabowo Subianto ya. Nah, dari sini dikomentari oleh Seruan H7, opung dilawan, jabat pemerintah lagi tidak sadar, habis party. Ya seperti itulah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.